Tumbuhan lumut atau Bryophyta adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Lumut belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Lumut disebut juga tumbuhan perintis atau polimer, yaitu tumbuhan yang pertama kali tumbuh pada lingkungan yang telah rusak akibat aliran lava atau kebakaran hutan. Reproduksi lumut yang dapat dijumpai adalah fase gametofit. Alat reproduksi lumut yaitu archegonium yang menghasilkan gamet betina atau sel telur. Archegonium menghasilkan sel telur atau ovum dan antheridium menghasilkan sperma. Fertilasi lumut terjadi ketika musim hujan, yaitu ketika sperma berenang menuju ovum dan terjadilah pembuahan sehingga membentuk zigot. Baru zigot tumbuh dan berkembang menghasilkan sporofil muda, kemudian sporofil muda tumbuh menjadi sporofil dewasa dan menghasilkan kotak spora. Tumbuhan paku atau Pterophyta. Tumbuhan paku tidak memiliki bunga. Organ reproduksinya berupa spora. Namun, tumbuhan paku juga bisa bereproduksi secara generatif. Siklus hidup tumbuhan paku dimulai dari fase sporopit. Pada fase sporopit, apabila kekurangan air dalam konteks spora, maka konteks spora akan sobek dan spora di dalamnya akan keluar. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium dengan lingkungan yang sesuai tentunya. Setelah sporopit selesai, akan masuk ke tahap gametopit atau generatif. Di sini dimulai ketika protalium tumbuh. Protalium tumbuh menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sperma berpelagel dan archegonium menghasilkan ovum. Reproduksi tumbuhan. Sistem reproduksi tidak hanya terdapat pada manusia. Hewan dan tumbuhan pun memiliki sistem reproduksi. Sistem reproduksi hewan dan tumbuhan bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Berbiji tertutup atau angiospermae. Reproduksi tumbuhan secara umum ada dua jenis, yaitu reproduksi aseksual tidak kawin atau vegetatif dan reproduksi seksual kawin atau generatif. Reproduksi vegetatif terjadi karena tumbuhan mampu menghasilkan individu baru tanpa proses fertilisasi, sedangkan reproduksi generatif adalah reproduksi melalui proses fertilisasi atau pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Tumbuhan dapat melakukan reproduksi vegetatif dikarenakan memiliki sel meristem, yaitu sel yang mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ. Keturunan yang dihasilkan reproduksi vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama dengan induknya. Produksi vegetatif tumbuhan atau angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Ada dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah reproduksi vegetatif tanpa bantuan manusia. Contohnya lisoma pada jahe, umbi lapis pada bawang merah, umbi batang pada kentang. Vegetatif buatan adalah reproduksi vegetatif dengan bantuan manusia, adalah mencangkok, merunduk, menyambung, menempel, atau menstek. Reproduksi generatif angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Organ reproduksi generatif pada angiospermae berupa bunga dan biji. Reproduksi generatif tumbuhan angiospermae ada 4, yaitu penyerbukan, pembuahan, penyebaran biji, dan berkecambah. Berbiji terbuka atau gimnospermae. Tumbuhan gimnospermae tidak memiliki bunga, tetapi memiliki alat reproduksi seksual yang bernama strobilus atau runjung. Pada tumbuhan pinus dan melinjo dipenuhi strobilus jantan dan betina di dalam satu pohon, sedangkan tumbuhan pakis haji hanya memiliki strobilus betina atau strobilus jantan saja di dalam satu pohon. Ada dua jenis cara tumbuhan berbiji terbuka bereproduksi. 1. Reproduksi generatif gimnospermae terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan pada gimnospermae terjadi apabila serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan pada lubang biji. Jika cairan menguap di serbuk sari, akan masuk ke dalam bakal biji dan terjadi pembuahan atau fertilisasi.
2. Reproduksi vegetatif gimnospermae terjadi melalui pembentukan tunas. Contohnya pada pohon pinus dapat membentuk tunas akar dan pada pakis haji membentuk tunas yang disebut bulbil.